Biadab, sejumlah anak yang berada dalam pengasuhan pengurus panti Yayasan Darussalam An-Nur yang berlokasi di Tangerang, Banten menjadi korban pelecehan dari pemilik dan pengurus panti tersebut. Hari ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi anak-anak penghuni panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur yang kini telah berada di Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang, Banten. Kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memastikan kondisi kesehatan 13 anak-anak pasca dievakuasi dari panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur. Kepada wartawan, Mensos Gus Ipul memastikan panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur tidak mengantongi izin alias ilegal. Dan dari hasil berdiskusi dengan warga sekitar, indikasi dugaan tindak penyimpangan seksual telah diketahui namun tidak berani mengungkapnya. Nah, kami ingin sekaligus melihat situasi kondisinya, kemudian nanti kita tindak lanjuti lewat langkah-langkah yang konkret, yang nyata, dan sekaligus nanti tentu menjadi pertimbangan melakukan upaya-upaya secara nasional oleh Kemensos. Kemarin kita sudah diskusi, yang tentu masalah hukum ya kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kita percaya proses hukum ini nanti akan menghukum yang bersalah secara setimpal. Kita tidak hanya prihatin ini, tapi juga merasa kecewa bahwa anak-anak kita yang semestinya akan menjadi bagian dari masa depan kita dirusak dengan cara-cara yang tentu ini memerlukan perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Terkuaknya aksi biadab pendiri dan pengasuh panti asuhan ini membuat polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan 3 orang tersangka, yakni seorang pemilik dan 2 pengasuh, namun 1 diantaranya masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang. Sejauh ini telah ada 7 korban laki-laki, yakni 4 anak-anak dan 3 dewasa, namun tidak tertutup kemungkinan ada korban baru. Seksual terhadap anak dan atau percobaan cabul terhadap anak yang dilakukan di panti asuhan Yayasan di wilayah Tangerang. Ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ, FMK, MS, dan AK. Kemudian dari 7 orang tersebut itu terdiri dari 4 orang anak-anak dan 3 orang dewasa. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu Saudara Sudirman selaku ketua yayasan, kemudian yang kedua adalah Saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Sebenarnya bagaimana kasus pelecehan ini terkuak? Bagaimana dampak psikologis pada anak-anak yang menjadi korban pelecehan? Dan seperti apa sanksi yang menanti untuk para pelaku? Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Miris sekali tentunya pemirsa mengetahui bahwa ada sejumlah belasan anak yang tidak memiliki orang tua ini tega dicabuli oleh justru pemilik dari panti asuhan tersebut. Apa yang menyebabkan sang pelaku ini tega melakukan hal bejat tersebut dan bagaimana pula kondisi para korban saat ini? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Ketua KPAI Ibu Ai Mariyati. Ibu Ai Mariyati, selamat malam. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual sudah ada kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Ibu Hanifah, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Ibu Ai Mariyati terlebih dahulu. Ibu hari ini bersama juga dengan Menteri Sosial Gus Ipul melakukan peninjauan langsung melihat ke lokasi
bersama juga tentunya dengan KPAI. Apa temuan yang sejauh ini didapat di sana, Bu? Ya, sangat memprihatinkan ya. Pertama kita melihat situasi panti yang disinyalir TKP, kemudian anak-anak tinggal tumbuh berkembang di sana berpuluh tahun ya. Kemudian kami juga turut hadir bertemu dengan anak-anak yang sudah direlokasi di rumah aman di dinas sosial, karena sudah tidak lagi di tempat yang awalnya menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian kami mengecek situasi anak-anak ini secara fisik, psikis ya, dan tumbuh kembangnya. Tentu bersyukur mereka sedang bermain, sedang belajar sebagian gitu ya, menggambar dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang saya kira tidak bisa melalui online, tetapi kami harus melihat langsung, visitasi langsung, dan bagaimana situasi anak-anak di sana. Kemudian tentu kami lakukan koordinasi bertahap dari mulai kesiapan ya, situasi kondisi di rumah aman, dan kemudian pentingnya relokasi karena jumlah yang sangat banyak, dan kemudian anak-anak yang diidentifikasi memang mengalami kekerasan seksual secara eskalatif, ada yang situasinya mohon maaf mungkin sekali, ada yang berulang gitu ya, dan bahkan yang harus ditangani secara intensif. Kemudian juga di kondisi di Balai Rehab Sos yang memang harus secara terintegrasi, mereka membutuhkan intervensi kesehatan, psikologis ya, bahkan beberapa ada yang sudah ada rekomendasi psikiater gitu ya, dan juga intervensi lainnya. Nah, tentu koordinasi berikut kami tingkatkan di ranah hukum. Kami melihat juga di sini apa yang dilaporkan oleh masyarakat, selain terlihat penyalahgunaan panti, kemudian juga perilaku yang dilakukan oleh para pengurus ya. Selain ada informasi memang mereka sangat proaktif mencari anak-anak yang dianggap tidak beruntung gitu. Jadi di rumah sakit yang misalnya melahirkan tidak punya untuk biaya, mereka siap gitu. Dan anak-anak ini yang disebut mereka bilang yatim piatu, kemudian menjadi langkah selanjutnya mereka mencari donatur dan lain sebagainya. Nah, tentu koordinasi yang paling urgent adalah memverifikasi apakah yayasan ini atau panti ini terdaftar ataukah bagian dari pembinaannya dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, temuan-temuan kami di lapangan selain tindakan kekerasan seksual yang diduga dilakukan pelaku, juga ada serangkaian untuk tindak pidana perdagangan orang ya, manipulasi yang ada orang tuanya dianggap yatim piatu, kemudian juga ketidak terdaftarannya di dinas sosial. Mereka punya akte untuk pendirian yayasan tetapi tidak didaftarkan. Nah, sehingga kami melihat ada rangkaian sistematis ya di dalam aksesibilitas terhadap anak-anak, kemudian perilaku yang terlaporkan ke kami, serangkaian kekerasan seksual, dan pola-pola yang berkedok empati, rasa kemanusiaan ya, mobilisasi secara ekonomi, dan juga tadi situasi yang dari awal sangat janggal kami verifikasi. Berharap sekali panti ini plural, ada laki perempuan ya, kalau pendekatannya kemanusiaan ternyata 100% itu seluruhnya laki-laki. Nah, ini tentu PR kepolisian untuk mengungkap apakah ini juga modus yang berkontribusi pada situasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondoknya kepada anak-anak kita yang seluruhnya adalah laki-laki. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, Bu Ai Mariyati, ini temuan yang begitu mencengangkan karena panti asuhan ini sudah berdiri informasinya 20 tahun. Bu Hanifah, ini apa yang sebenarnya menyebabkan sang pemilik panti asuhan begitu tega melakukan perbuatan yang bejat seperti ini? Apa sebenarnya mendasari motif dari pelaku ini? Nanti bisa dijawab usai jeda. Saat lagi pemirsa, kami kembali. Saya langsung ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, ini panti yang sebenarnya sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu, Ibu. Tapi ternyata temuan dari Ibu Ai Mariyati tadi ada tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual di sana. Bahkan ada indikasi perdagangan anak di sana. Apa yang sebenarnya melatar belakangi pelaku yang merupakan pemilik dari panti asuhan ini tega berbuat bejat seperti ini? Baik, sama-sama kita ketahui ya, ketika ada pelecehan yang terjadi di suatu lingkungan, itu berarti adanya
relasi kuasa. Jadi sang pemilik merasa bahwa dia yang berkuasa, dia yang pemiliknya, dan dia mempunyai kontrol penuh terhadap anak-anak ini. Sehingga yang dia lakukan adalah membentuk kekuatan itu untuk menguasai anak-anak ini. Selain itu, mungkin ada doktrin-doktrin tertentu yang membuat anak-anak ini menjadi ketakutan. Lalu anak-anak tidak punya mekanisme pelaporan karena mungkin sudah sudah dilindungi atau dibuat sedemikian rupa sehingga mereka merasa bahwa yang dilakukan oleh orang tua angkatnya itu adalah yang seharusnya mereka terima gitu ya. Lalu ada budaya impunitas karena lingkungan panti asuhan ini tidak memiliki pengawasan yang memadai sehingga si pelaku ini menjadi merasa punya kewenangan yang lebih karena tidak ada lembaga lain yang mengawasi yayasan ini. Kemudian eksploitasi kelemahan, kita sama-sama tahu ketika anak berada di panti berarti dia tidak punya orang tua. Selain itu karena usianya masih muda berarti dia masih punya kelemahan yang terlalu tinggi sehingga resiko-resiko untuk menjadi korban kekerasan itu menjadi sangat-sangat besar. Motivasi finansial mungkin juga menjadi salah satu faktor sehingga si pelaku itu merasa untung ketika mendapatkan titipan anak dari orang lain atau dari masyarakat gitu ya. Sementara masyarakat pun juga merasa ketika anaknya dititipkan di panti asuhan walaupun orang tuanya masih sehat, itu merasa bahwa si panti ini adalah sebagai dewa penolong karena membantu mereka ketika mereka mungkin tidak mempunyai biaya untuk membesarkan anak-anaknya. Penyimpangan psikologis pastinya karena si pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini kita nggak tahu kapan akan terjadi penyimpangan lagi di kemudian hari karena dia sudah diperlakukan seperti ini. Sementara sudah ada yang sekian tahun, dalam 20 tahun ini kita tidak tahu seberapa orang yang sudah diperlakukan secara brutal atau secara berkala sehingga ini menyimpan trauma mendalam dan kemungkinan dia akan menjadi pelaku. Sehingga ini perlu penanganan khusus dari Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga yang lain untuk menolong anak-anak ini biar tidak jadi kejahatan berulang. Oke, saya sekarang juga akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat langsung di TKP, tepatnya di Panti Asuhan yang berada di Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami, Leo Chandra, yang akan mengabarkan informasi langsung dari sana. Leo, silakan dengan informasi terbaru. Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa TV One. Jika tadi Agita sudah berbincang terkait dengan ini adalah korban pelecehan dan juga pencabulan yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kota Tangerang, yang dimana memang sampai saat ini pihak kepolisian sudah memberikan garis polisi terkait dengan pemeriksaan dan juga bahkan bukan hanya di Yayasan Panti Asuhan ini saja tapi juga di bagian tempat rumah ibadah yang ada di belakang dari Yayasan Panti Asuhan ini. Dan informasinya juga informasi ini terkuak setelah 11 anak ini kemudian melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota terkait adanya pelecehan dan juga pencabulan yang dilakukan oleh 3 orang. Satu merupakan ketua yayasan yaitu Sudirman yang berusia 49 tahun dan satunya lagi adalah Yusuf Baktiar yang merupakan pengurus yayasan. Satunya lagi Yandi alias Alif. Ini masih menjadi buronan atau menjadi daftar pencarian orang maksud saya oleh pihak kepolisian terkait adanya kasus pelecehan dan juga pencabulan. Dan juga salah satu anak yang kemudian ini berinisial R berusia 16 tahun, dia mengaku bahwasannya selama 8 tahun dia mengalami pelecehan dan juga bahkan dia mengalami kekerasan seksual selama berada di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang. Lantas bagaimana Agita dan juga pemirsa TV yang terkait apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kronologinya bagaimana, dan aktivitas apa saja yang dilakukan di Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini. Kita akan wawancara kepada Pak RT, ada Pak Mulyadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Pak. Ya, Pak, kita boleh bergeser ke sebelah sini Pak, untuk kita bisa sama-sama berbincang Pak terkait dengan ini kan kasus pelecehan dan juga pencabulan. Bahkan informasinya ini sempat mencabuli seperti itu ya, untuk usia anak-anak. Nah, sebenarnya untuk aktivitas di Panti Asuhan itu seperti apa sih Pak yang Bapak ketahui? Ya, seperti yang saya ketahui Pak ya, aktivitas yayasan ini ya seperti biasa aja, berjalan seperti biasanya. Anak-anaknya pun kadang-kadang anak-anak panti dia berbaur aja dengan lingkungan sekitar gitu ya, main seperti biasa yang anak-anak. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu saya rasa hampir tidak terduga gitu di lingkungan, bahkan pada kaget.
Seperti itu, Pak. Oke. Nah, kemudian Bapak tahu bahwasannya ini adalah kasus pelecehan, pencabulan, dan bahkan sampai disodomi seperti itu, Pak, yang dilakukan oleh ketua yayasannya adalah Pak Sudirman, berusia 49 tahun. Nah, kalau Bapak sendiri, Pak Mulyadi, bagaimana Bapak melihat sosok ataupun karakter ya si Sudirman ini itu seperti apa? Ya, Bapak Sudirman ini di lingkungan ya biasa aja gitu Pak ya, karena ya dia cukup berbaur juga dengan lingkungan dan orang-orang sekitar gitu. Bahkan kalau hari-hari besar keagamaan dari yayasan ini mengundang juga kita dari lingkungan, warga masyarakat sekitar, Pak RW, bahkan Pak Lurah, jika sempat juga beliau datang gitu Pak. Jadi ya seperti biasa jika hari besar agama semacam Idul Adha, ada kurban, jadi termasuk saya sendiri dan warga lingkungan, tetangga yayasan ikut juga jadi panitia, bareng-bareng kita untuk berbagi gitu di hari Idul Kurban, ya seperti itu. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwasannya kegiatan ini kegiatan terbuka untuk umum dan semua orang yang ada warga di sini itu juga terlibat dalam kegiatan itu ya Pak ya? Ya, untuk khususnya kegiatan pengajian ibu-ibu gitu di sehari-hari setiap sore, bahkan malam juga ada. Mungkin juga pagi duha bersama, biasanya suka ada juga, yang saya tahu. Gitu. Untuk anak-anak lingkungan sekitar juga dia semacam buka TPA juga gitu di rumah belakang gitu, seperti itu Pak. Oke, nah kalau pelaku ini ya Pak Sudirman ini yang Bapak ketahui, apakah dia warga di sini atau dia warga pendatang atau dari mana Pak yang dia tahu? Kan Bapak kan selaku ketua RT, pasti Bapak juga mengetahui dari identitas, kemudian asal si Pak Sudirman, kemudian Yusuf Baktiar dan juga Alif ini tuh dari mana Pak mereka Pak? Ya kalau ketuanya ini Sudirman ini dia asli orang sini, begitupun juga Yusuf asli orang sini. Nah kalau yang satu lagi Alif itu saya juga baru mengenal beliau aktif di yayasan ini gitu. Bahkan saya juga kurang begitu paham dia dari mana gitu Pak. Oke. Kalau terkait dengan keluarga Sudirman dan juga keluarga Yusuf, Bapak ketahui? Apa? Ya tahu. Keluarga? Ada, iya. Nah, kemudian Pak, dari informasi yang juga berkembang saat ini ya, apakah juga Bapak melihat ada tanda-tanda nih Pak dari Sudirman kemudian Yusuf adanya penyimpangan nih, dari kan Bapak juga sering berinteraksi seperti itu kan, Bapak juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di panti gitu. Apakah memang ada tingkah laku yang mencurigakan gitu dari Pak Sudirman sendiri? Ya yang saya ketahui memang beliau itu sosok orang yang ya pria biasa, cuman memang agak lembut gitu kalau dari gaya bicara dan mungkin gaya berpakaian gitu kan. Ya saya pikir itu ya mungkin bisa saja karena dia juga salah satu orang yang dihormati juga di lingkungan Pak. Bisa dibilang ustadz lah gitu, Abi Sudirman itu gitu. Jadi saya juga sangat tidak menyangka jika seperti ini terjadi gitu Pak. Oke. Iya. Nah Pak Sudirman itu tuh punya anak dan istri nggak sih Pak? Oh tidak, dia belum menikah. Belum menikah? Belum menikah. Sampai usia 49 tahun? Iya belum menikah. Oke, kalau Yusuf sendiri? Yusuf belum. Belum juga. Oke, nah kemudian Pak, ketika tadi waktu pemeriksaan pihak kepolisian segala macam, Bapak juga ikut mendampingi? Ya, saya cuma hanya mendampingi pas pengambilan ini anak-anak panti karena disuruh hadir lingkungan oleh Pak RW dan Pak Sekel pada waktu itu, ikut juga mendampingi penjemputan anak-anak yang tersisa kurang lebih 12 anak. Itu kapan Pak? Sekitar tanggal 3, pada maghrib dia datang, orang pihak dari kepolisian dan dinas sosial kalau tidak salah. Oke, Pak, kemudian ini kan kita melihat kegiatan yang dilakukan, kemudian tadi pengajian, ibu-ibu lansia segala macam. Warga di sini tidak mencurigai adanya perbedaan ataupun kelainan mungkin seperti itu yang terjadi, karena kan informasi yang berkembang juga ya ini merupakan pelecehan begitu dan juga ada pencabulan gitu untuk anak-anak yang ada di panti. Apakah Bapak sendiri melihat itu Pak? Ya kalau dari lingkungan kan kadang-kadang kita di luar yayasan ya, kalau dalamnya kan saya juga tidak mengetahui gitu kan. Cuma selama ini ya dia juga manggil pengajian khususnya ibu-ibu lansia, dia janda-janda tua, dia ajak ngaji berbaur, nanti setelah pulang ngaji mungkin ada sedikit bingkisan dari donatur dititipkan ke yayasan, dibagikan pula ke
ini ke ibu-ibu lansia tersebut, 3 pulang ngaji seperti itu. Nah, kemudian Pak, terkait dengan waktu berdirinya ini panti, apa yang Bapak ketahui, terus kemudian sekarang ada berapa anak yang ada di panti, karena kan tugasnya Bapak sebagai RT kan pasti mengetahui siapa-siapa aja yang berada di panti, dan apakah anak-anak di panti ini merupakan anak-anak berada yang ada di daerah sini atau di daerah mana Pak? Ya, untuk Sejarahnya untuk pertama kalinya yayasan ini dibangun kurang lebih setahu saya sekitar 2017-an atau 2016-2017 ya setahu saya, karena belum begitu pasti. Itu saya kata lingkungan orang-orang tua sini, karena saya kan menjabat ketua lingkungan juga 2020 Pak. Itu jadi, nah kemarin informasi juga sekitar 30 penghuni yayasan kurang lebihnya segitu, 5 penghuni yayasan itu sekitar segitu. Dan kemarin juga saya ikut menyaksikan itu Pak, penjemputan dari dinas sosial dan kepolisian, saya 12 anak seperti itu Pak. Nah, kemudian Pak, waktu Bapak melihat ataupun berkunjung ke panti terkait dengan pengecekan juga pendataan begitu ya, pendataan anak-anak yang ada di panti, Bapak ada melihat kepribadian ataupun karakter anak-anak yang berbeda, mungkin mereka tertekan atau mungkin mereka mengalami kekerasan, begitu nggak Pak waktu Bapak berkunjung ke panti? Ya, alhamdulillah ya, pada waktu penjemputan memang kebetulan anak-anak panti ini selesai kegiatan mengaji dia di situ, dan begitu didatangi oleh pihak kepolisian dan dinas terkait, ya anak-anak disambut biasa, tidak ada karena mungkin juga pihak kepolisian lebih tahu cara menanganinya ya. Saya lihat juga ya anak-anak merasa ya ada bujukan-bujukan juga untuk menjemput, jadi tidak kaget atau gimana. Cuman memang pada saat keluar karena melihat begitu banyaknya banyak warga yang berdatangan, jadi pada ingin tahu gitu ada apa gitu kan, jadinya ya lumayan ramai juga lingkungan, jadi tahu gitu. Tapi penanganannya alhamdulillah bisa tepat gitu Pak, jadi anak-anak juga tidak tertekan gitu. Nah, terus untuk anak-anak yang ada di panti ini tuh usianya dari usia berapa Pak sampai berapa? Setahu saya ada juga yang kecil ya, Kecilnya usia berapa Pak? 8 tahun, 8 tahun. 7 tahun 8 tahunan setahu saya itu, seingat saya, sampai di bawah 20 tahun ada juga kayaknya. Seperti itu. Nah, informasi terakhir Pak, katanya ada bayi yang berusia 3 bulan yang baru saja dititipkan. Itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Ya, jadi pada saat tanggal 3 tersebut, karena tidak memungkinkan bayi itu dibawa oleh dinas dan kepolisian, maka dititipkan dulu lah ke salah satu warga di dekat sini, karena nantinya juga dijemput sama dinas. Tapi alhamdulillah tadi pagi sudah dijemput gitu. Itu bayinya dari mana Pak asalnya? Apakah dari kampung sini atau dari mana Pak? Ya, untuk semua penghuni yayasan ini, khususnya anak-anak kecil itu tidak ada dari wilayah sini Pak. Tidak ada dari sini Pak? Yang dari sini, dari wilayah luar semua Pak. Oke. Nah, informasi dari Sudirman ataupun Yusuf ataupun Alif ini, anak-anak ini diambil dari mana Pak? Kalau itu saya tidak diberi laporan seperti itu sama pihak yayasan. Tapi tidak ada. Dari Bapak tahu informasinya? Dari bermacam daerah, dari segelintir lingkungan yang bicara kan, saya juga tidak begitu mengetahui kalau hal itu Pak. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Mulyadi untuk informasinya, dan itu dia tadi Agita dan juga pemirsa TV One, informasi langsung dari Ketua RT Pak Mulyadi yang juga menyampaikan bahwasannya memang tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan Sudirman, Yusuf ataupun Alif. Namun memang diketahui sampai tanggal 3 kemarin ada sebanyak 12 anak yang kemudian ini dijemput oleh dinas sosial untuk kemudian ini bisa diamankan begitu. Dan juga informasinya di tanggal 3 itu juga Mulyadi mengatakan bahwasannya ada salah satu bayi yang berusia 3 bulan yang kemudian sampai saat ini keberadaan bayi tersebut sudah diamankan, dan memang untuk bayi tersebut memang sangat dibutuhkan perhatian yang khusus karena mengingat bahwasannya usianya masih bayi. Dan juga informasi penting lainnya, bahwasannya memang Menteri Sosial Saiful Yusuf yang mengungkapkan bahwasannya panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur ini memang yang berada di Kunciran Pinang, Kota Tangerang, Banten ini tidak terdaftar di Kementerian Sosial sebagai panti asuhan ataupun lembaga kesejahteraan sosial anak. Dan 2 tersangka lainnya yaitu Sudirman dan juga Yusuf
sampai saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan balik lagi sekali lagi, Alif ataupun Yandi kini menjadi daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus pelecehan dan juga pemerkosaan ataupun sodomi yang dilakukan di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang. Begitu informasi yang kami laporkan langsung, kembali ke Anda di studio, Agita. Terima kasih Leo Chandra, informasi yang lengkap dan juga komprehensif langsung dari lokasi yang kita dapat. Tentunya ternyata panti asuhan ini tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial. Nanti usai jeda saya juga akan tanyakan langsung kepada Ibu Ai Mariyati dan juga kepada Ibu Hanifah, bagaimana kemudian sang pelaku yang merupakan pemilik dari panti asuhan tersebut ternyata merupakan orang yang cukup direspek di lingkungan tersebut, hingga bahkan lingkungan sekitar ini tidak menyadari bahwa ada perbuatan bejat yang dilakukan oleh pelaku. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya, saya langsung ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, dari penjelasan Ketua RT yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ini diketahui bahwa pelaku, pemilik panti, Pak Sudirman ini adalah orang yang cukup dihormati di daerahnya. Bagaimana kemudian melihat sejauh ini bahkan panti ini ternyata tidak memiliki izin, bahkan orang sekitar di kawasan itu juga tidak mengetahui dan juga mungkin tidak berani untuk melaporkan ada kejanggalan tersebut, Bu Hanifah? Ya, berarti pelaku ini memiliki sifat manipulasi sosial sehingga dia bisa sedemikian rupa beradaptasi dengan lingkungan sampai mengetahui sebetulnya lingkungan akan menerima dia bila dia bersikap seperti apa. Namanya pseudomoralitas, yaitu beberapa pelaku itu mungkin merasa bahwa ketika aku berbuat baik, semua orang atau masyarakat pasti tidak akan mencurigainya. Padahal kalau diperhatikan lebih lanjut, kadang pelaku ini menunjukkan perilaku yang inkonsisten. Tetapi karena dia tahu bagaimana kapan dia maju, kapan dia mundur, sehingga masyarakat merasa bahwa orang ini adalah orang yang baik. Lalu stigma dan ketidakpercayaan, masyarakat terlalu mempercayai bahwa panti asuhan atau lembaga-lembaga sosial itu menjadi tempat yang baik dan terbaik untuk membantu anak-anak. Sehingga mereka tidak akan percaya ketika ada isu-isu negatif yang terhembus. Lalu ketika ada kasus-kasus tertentu, ketika belum meledak, mereka tetap akan mempercayai si pemilik ini. Sehingga pemilik ini semakin manipulatif dalam menjalankan aksinya. Lalu mereka biasanya mendekati beberapa orang yang dianggap sebagai petinggi, sehingga kedudukannya semakin kuat. Dari sinilah mereka akan semakin merasa punya kekuatan dalam melakukan kekerasan, termasuk dengan pendekatan terhadap masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tersebut. Oke, Bu Ai Mariyati, tadi dari penjelasan Ketua RT kita belum bisa terlalu mendapatkan asal-usul dari panti asuhan ini. Dari temuan KPAI sendiri seperti apa? Apakah memang panti ini betul tidak berizin, tapi kan sudah berdiri selama 20 tahun? Atau ini panti yang memang sudah didirikan 20 tahun lamanya oleh si pemilik ini, si pelaku? Ya, yang temuan yang paling urgent saya kira salah satunya adalah ini tidak terbuka untuk lain jenis ya. Jadi seluruhnya anak laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, pendekatannya memang keagamaan, tetapi bahkan ada plang tahfiz gitu, terminologi tentu untuk menunjukkan di situ ada pendidikan agama, padahal di dalamnya tidak ada, hanya pengajian biasa yang itu biasa dilakukan di masyarakat. Berikutnya mereka juga ketika ada yang anak-anak yang bayi ini, memang mereka yang proaktif mencari. Jadi untuk manipulasi yang kemudian dilakukan adalah akte lahirnya tidak ada nama orang tuanya dan disebutlah yatim piatu. Yang ketiga, semua dokumentasi itu dari sisi finansial itu ke rekening pribadi. Ya, ini kan terlihat gitu bagaimana sesungguhnya yang dibangun atas nama yayasan ini, karena seharusnya yayasan kan ada nama rekening lembaga, didaftarkan dan segala macam ya akte lembaganya. Nah, dari sisi ini tentu sangat bertentangan kalau kita lihat rujuk Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial ya, di dalam Permen 22 2016 misalnya, yang menunjukkan Lembaga Kesejahteraan Sosial itu milik negara yang di bawah binaan Kemensos yang memiliki standarisasi. Ini sama sekali tidak ada. Jadi ketika ada pengaduan dan di dalamnya terjadi kekerasan seksual, tentu KPAI memberi dukungan pengawasan yang optimal untuk langkah-langkah yang dilakukan, baik itu di tingkat Kementerian Sosial. Alhamdulillah ada tanggap
yang luar biasa dari Pak Menteri Sosial dan juga di lingkup penegakan hukum, karena ini mulai terlihat indikasi-indikasi TPPO ya, di mana manipulasi data, kemudian mereka juga mencari orang-orang yang dianggap tidak mampu dalam hal ini, mulai dari melahirkan, kemudian membayar persalinan misalnya, dan mereka dibawa anak-anak ini dan langsung dimanipulasi untuk akte lahirnya atas nama dari keluarga atau di lingkungan yayasan dengan tidak mengikut sertakan keluarga yang sebenarnya ada. Nah tadi terima kasih Pak RT menyatakan tidak ada di lingkungan terdekat. Ini data bagi kami yang nanti akan kita lihat ya, akan dipetakan ulang bahwa sesungguhnya apakah dengan cara-cara dia secara konvensional ke rumah sakit atau justru merekrut anak-anak ini dari luar lingkungan yang ada di sini lewat bisa jadi antar daerah, antar wilayah ya. Jadi menurut saya memang sudah mulai terlihat indikasi tindak pidana perdagangan orang. Dan kembali lagi ketika melihat pola-pola relasi kuasa ya, kalau dalam bahasa eksploitasi itu ada langkah grooming ya, di mana anak-anak di dalam penguasaan yang tidak berdaya, maka dia akan sangat lancar sekali melakukan hal-hal yang bersifat tadi seksualitas, penyimpangan, dan bahkan ini temuan kami juga ada yang sudah melakukan ya, dan yang tadinya korban kemudian menjadi pelaku. Tentu treatment ini yang kemudian menjadi perhatian serius di dalam persoalan ini untuk bisa kembali memberikan dukungan optimal pada anak-anak kita. Ya, Bu Ai, semua aktivitas yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan prosedur itu, apakah memang tidak pernah sama sekali terendus, baik itu warga sekitar maupun dari Kemensos? Karena ini kan sudah berlangsung selama 20 tahun, Bu. Ini apa yang salah sebenarnya? Ada sisi kebuntuan ketika tidak didaftarkan oleh pemilik yayasan, maka dia tidak menjadi primer authority di tingkat institusi yaitu Kemensos gitu ya, atau dinas sosial di bawahnya. Jadi karena tidak terdaftar, pengawasannya pun ya tidak secara sistematis. Nah ini persoalan, di satu sisi kan sebenarnya kita sedang menunggu kembangkan banyaknya masyarakat yang mengambil peran-peran yang sangat baik ini gitu ya. Tetapi di sisi lain ternyata ini menjadi sesuatu yang betapa longgar melancarkan aksi kejahatan yang hari ini kita konfirmasi satu persatu. Nah saya tentu melihatnya adalah di tengah ya munculnya mendirikan yayasan dan orang-orang yang melakukan tindakan yang sangat baik ini, memang pendekatan kewilayahan yang paling dasar, baik itu di tingkat RT, RW gitu ya, pelaporan, dan ini nanti masuknya ke leading sektor sesuai dengan standarisasi Permensos ya, karena di bawah naungan Kemensos, maka ini langkah yang harus dilakukan. Walaupun dia bukan primer institusional yang memang harus diawasi, tetapi kan ada lingkup yang sudah terdaftar tapi yang belum terdaftar tapi gitu ya, ada semacam identifikasi ini dalam konteks pengawasan sementara ya, Mbak, saya sampaikan belum sampai pada wilayah itu, sehingga memang pengawasannya itu terstandarisasi, terakreditasi, tidak terakreditasi yang di dalam naungan Kemensos terdaftar. Jadi kita semua harus membenahi bahwa potensi-potensi adanya institusi atau lembaga kesejahteraan ya yang mulai sebetulnya ingin menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, ini memang harus langsung ditindaklanjuti oleh pola-pola pengawasan yang lebih terstruktur. Saya kira ini memang persoalan kita semua yang memang kita belajar banyak dari peristiwa ini, sehingga tidak ada lagi karena dia terdaftar tidak terdaftar, tetapi sudah mulai bahwa sekecil apapun lingkup masyarakat yang melakukan aksesibilitas cepat terhadap anak, bahkan ini berdasarkan dari sisi untuk justru membantu kesejahteraan anak, harus berada dalam sebuah naungan dan diawasi. Baik, Bu Hanifah, terakhir ketika Ibu tadi mengatakan bahwa korban ini kemungkinan bahkan bisa berpotensi menjadi pelaku juga di kemudian hari. Ini penanganan harus seperti apa yang dilakukan secara hati-hati? Apalagi ini adalah anak panti yang jelas tidak punya support moral dari orang tua, ataupun ini orang tua ini menitipkan mereka ke panti. Seperti apa penanganannya? Ya baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayi tadi, bahwa anak-anak ini sekarang sudah ada di panti rehabilitasi, di mana di tempat itu sudah tersedia para profesional yang akan mendampingi mereka. Karena bagaimanapun juga yang harus dilakukan terhadap mereka adalah penerimaan, tidak memberikan stigma. Karena
Kenapa harus menerima? Karena sebetulnya mereka juga merasa bahwa dirinya kotor, dirinya lemah, kenapa selama ini tidak melapor, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan menyampaikan bahwa ini bukan kesalahan dia, karena beberapa anak, atau mungkin semua korban itu, sudah terstigma bahwa kalian itu layak diperlakukan seperti ini, karena kalian ikut saya. Nah, ini yang harus diluruskan kepada anak-anak. Lalu yang dilakukan lagi adalah memberikan aktivitas-aktivitas positif, sehingga mereka bisa menutup memori itu. Lalu menyampaikan bahwa stigma negatif yang di luar itu akan bisa kamu selesaikan ketika kamu bisa melakukan atau terus melanjutkan kehidupan dengan cara yang lebih baik. Lalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa anak ini adalah korban, dan korban itu bisa terjadi pada siapapun, sehingga stigma negatif itu yang biasanya kita sebut dengan labeling, ini tidak akan menempel di anak-anak ini. Dan kita tahu labeling itu sebetulnya kejahatan, karena ketika anak itu mendapatkan label, kamu itu korban kekerasan, kamu korban pelecehan, di mana dia terus menghayati label itu, akhirnya dia akan melakukan kekerasan lagi terhadap orang lain sebagai bentuk dari kemarahan atau kondisi mental yang buruk, dan mereka akan melakukan terhadap orang lain karena untuk menyelesaikan permasalahan mentalnya. Baik. Ini yang menjadi PR kita semua. Terima kasih Ibu Hanifah, terima kasih Ibu Aibaryati. Kasus yang begitu miris ini semoga ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama.